Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Greyhound yang dirilis pada tahun 2020 ya Bro Bre. Berlatar pada Perang Dunia Kedua dalam pertempuran Atlantik, yang diangkat dari novel berjudul The Good Shepherd karya C.S. Forester tahun 1955. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya ya Bro Bre. Let's go, yeah! Selama pertempuran Atlantik, konvoi HX-25 yang terdiri dari 37 kapal sekutu sedang menuju Liverpool. Pengawal konvoi terdiri dari kapal perusak kelas Fletcher U.S. Keeling dengan julukan Greyhound yang dikapteni oleh Komandan Ernest Krause dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Di antara lain ada kapal perusak kelas Tribal Inggris HMS James dengan julukannya Harry. Lalu ada kapal perusak kelas Grom Polandia ORP Victor dengan julukannya Eagle atau Elang. Dan korvet kelas bunga Kanada HMCS Doge, julukannya Dicky. Krause bertugas sebagai komandan keseluruhan kapal pengawal. Tapi meskipun senioritas dan pendidikan angkatan laut yang luas, itu adalah komando masa perang pertamanya. Begitu memasuki wilayah Black Pit atau celah Atlantik di tengah Samudra Atlantik, di mana perlindungan udara mencapai batas jangkauannya, Greyhound dan kapal pengawal lainnya harus melindungi konvoi sampai tiba di sisi lainnya dan kembali mendapat perlindungan dari Angkatan Udara Sekutu. Sekilas mengenai sang Komandan Krause, 2 bulan sebelum bertugas dia sempat bertemu dengan pacarnya untuk bertukar kado Natal. Di kesempatan itu dia mengajak pacarnya yang bernama Evie untuk ikut dengannya. Namun karena kondisi dunia sedang tak menentu akibat perang, Evie menolaknya. Biarpun begitu, Krause berjanji akan terus menatap kepadanya dimanapun dia berada. Setelah 3 hari menyusuri Black Pit, konvoi masih aman dari gangguan musuh. Dan Rabu pagi itu mereka masih harus menempuh perjalanan selama 50 jam untuk bertemu dengan perlindungan udara sekutu di benua Eropa. Saking bosannya gak ada kerjaan, 2 awak kapal sampai menjambak-jambakan guna mengisi waktu luang. Alhasil mereka pun ditegur keras oleh Krause dan pejabat eksekutifnya Charlie sebelum pusat kemudi di Anjungan memanggil Krause. Petugas melaporkan bahwa Harry dan Elang telah keluar jalur selama 2 jam karena ingin berburu. Selain itu, kapal komando konvoi mengabari kalau pencari arah frekuensi tinggi menemukan transmisi Jerman yang diduga dari kapal selam U-boat berada nggak jauh dari konvoi. Krause pun mengambil alih kemudi dan memerintahkan Greyhound untuk mengajar U-boat itu dengan bantuan dari Harry dan Elang. Sementara Dicky ditugaskan mengawasi konvoi. Kini Greyhound memasuki mode tempur sehingga semua awak kapal memiliki pekerjaan yang sesungguhnya. Kemudian Krause menelpon Charlie di ruang kendali tempur untuk menemukan lokasi U-boat dengan radar permukaan. U-boat pun terdeteksi ketika sedang mengambil visual di permukaan laut. Tapi dengan cepat dia menyadari dan menghilang lagi ke dalam laut. Close enough to 5 inch, sir. Kehilangan jejak dengan radar permukaan, petugas sonar Greyhound yang bernama Epstein menemukannya dari suara bawah laut yang dia klasifikasikan sebagai U-boat barusan. Bergegas Krause mengarahkan kemudi ke arah U-boat berharap dapat mencegatnya. Upayanya gak mudah karena U-boat sering keluar masuk sonar Epstein. Charlie juga terus menyesuaikan rencana serangan. Ketika jarak sonar kian mendekat dan Epstein menyadari kalau U-boat mencoba menyelinap di bawah Greyhound, Krause dengan cepat menggerakkan kapalnya di atas U-boat dan menembakkan serangan penuh ke dalam laut. Awalnya nggak ada tanda-tanda kerusakan U-boat sehingga Krause memerintahkan kapal pengawal meningkatkan kewaspadaan. Tapi seorang kru di sisi lain melihat tumpahan minyak dan puing-puing U-boat yang kemudian dikonfirmasi oleh Epstein bahwa sonar menangkap sinyal tenggelamnya U-boat. Dan para kru bersorak gembira merayakannya. Sementara Krause merasakan emosi pembunuhan pertamanya.
Kegembiraan kru juga nggak berlangsung lama karena mereka menerima laporan tentang serangan bahaya di bagian belakang konvoi. Sebuah kapal dagang Yunani diserang oleh U-boat lain dan dengan cepat tenggelam. Kapal penyelamat Amerika Serikat Cadena dikerahkan untuk mengevakuasi korban selamat. Cross juga mengarahkan Greyhound ke sana untuk membantu, namun di tengah jalan sebuah U-boat menembakkan torpedo ke arah Greyhound. Cross mampu menghindarinya dengan manuver yang sangat hati-hati. Para pelaut Yunani yang masih hidup diselamatkan. Dan Greyhound kembali ke konvoi tepat ketika pusat kemudi menerima banyak telepon dari kapal pengawal lainnya. Mereka melihat Wolfpack atau gerombolan serigala yang terdiri dari 6 U-boat di luar konvoi tanpa tanda-tanda akan mendekat. Cross curiga mereka menunggu malam tiba untuk melancarkan serangan massal saat kapal pengawal tidak bisa terlihat. Charlie terus memantau pergerakan ke-6 U-boat itu dari radarnya. Sedangkan di luar badan kapal mulai membeku akibat cuaca dingin di Atlantik. Hal itu sedikit mengganggu sistem radar yang sedang menangkap sebuah U-boat di dekat Greyhound. Mereka nggak bisa memastikan baringan atau penentuan posisi kapal dan hanya mengira-ngira. Karena ancaman sudah dekat, Cross menembak dengan perkiraan baringan itu dan semua tembakannya meleset. Petugas juga tidak bisa menemukan gangguan pada sistem radar. Satu-satunya cara yaitu harus mereset seluruh sistem, tapi nggak mungkin dilakukan saat itu. Sehingga mereka belum bisa memperbaikinya. Malam harinya, U-boat mulai menampakkan dirinya di tengah konvoi. Greyhound menembaki salah satunya, tapi nggak melihat sebuah kapal barang ada di depan mereka dan hampir terjadi tabrakan. Kita diperlihatkan U-boat berhasil mentorpedo satu kapal tanker minyak sampai terbakar. Hal itu membuat panik kapal pengawal sampai-sampai asal melepaskan tembakan. Dan seorang kru Greyhound harus menjadi korban peluru nyasar itu. Lalu Cross memerintahkan untuk menahan tembakan dan menyerang saat U-boat menyelam. Namun karena banyaknya kapal di sekitar Greyhound, menyulitkan Epstein untuk mendeteksi posisi U-boat. Apalagi tanpa mereka ketahui, U-boat melemparkan umpan guna mengelabui mereka. Sehingga saat serangan dilancarkan menjadi sia-sia. Dari kejauhan kapal tanker meledak dengan para penyintas berada nggak jauh dari sana. Ketika Cross hendak menyelamatkan mereka, sebuah pesan dari Cadena mengabarkan kalau konvoi bagian belakang butuh bantuan. Dia sempat ragu, tapi akhirnya Cross memilih menyelamatkan para penyintas dulu, baru membantu ke belakang konvoi. Ketika penyintas yang berjumlah 4 orang berhasil diselamatkan, Greyhound segera bergegas ke belakang konvoi. Namun, sebuah suara bahaya dari barisan belakang sudah terlihat duluan. Disusul dengan tenggelamnya kapal perbekalan Amerika yang ditorpedo U-boat. Sedang menyesali keputusannya, kapal U-boat berjuluk Grey Wolf menghubungi mereka dengan mengancam akan menargetkan Greyhound dan kapal pengawal lainnya sampai tenggelam. Setelah itu U-boat kembali melancarkan serangan dan total menenggelamkan 5 kapal konvoi dengan korban jiwa berjumlah 210 orang. Keesokan paginya, Eagle melihat U-boat masih mengintai mereka. Sementara petugas amunisi bilang kalau mereka kekurangan stok bom akibat serangan tadi malam. Tak lama U-boat mendekat ke arah Greyhound dan Dicky. Saat semua tembakan mereka meleset, U-boat membalas dengan meluncurkan 2 torpedo yang juga meleset. Lalu Dicky segera menjatuhkan bom air dan memaksa U-boat menampakkan dirinya ke permukaan.
Kemudian Greyhound mencegatnya, namun U-boat sangat cerdik. Mereka menghindarinya dengan berlayar di samping Greyhound, di mana disitulah titik buta tembakan. Dicky yang sudah menunggu juga kesulitan menembak U-boat, bahkan pelurunya ada yang nyasar ke Greyhound. Mereka juga dikejutkan dengan serangan U-boat yang mengenai badan Greyhound. Kemudian Cross membalas dengan serangan masif yang akhirnya menenggelamkan U-boat tersebut. Akibat pertempuran itu, Dicky mengalami kerusakan kecil yang segera bisa diperbaiki. Sementara Greyhound lebih parah, dengan kebakaran di belakang dek yang menyebabkan 3 kru harus gugur. Kita diperlihatkan jasad mereka ditenggelamkan ke laut melalui prosesi pemakaman angkatan laut. Selesai pemakaman, suara bahaya terlihat dari rombongan belakang, yaitu dari Eagle yang sedang terbakar karena ditorpedo oleh U-boat. Cross juga mengkonfirmasi status Eagle yang ternyata masih bisa bertahan dengan diderek Cadena. Singkat cerita, pada Kamis pagi 14 jam menuju perlindungan udara, Eagle nggak mampu bertahan lebih lama. Kapten kapal pun meminta izin kepada Cross untuk meninggalkan kapal, dan Cross mengizinkannya. Dengan tenggelamnya Eagle, ditambah amunisi dan bahan bakar yang menipis, kapal pengawal hanya bisa memberikan sedikit perlindungan terhadap konvoi. Hal itu memaksa Cross meminta tolong kepada Angkatan Laut Inggris, yang akhirnya mereka menerima balasan bahwa bantuan akan segera dikirim ke titik yang telah ditentukan Angkatan Laut Inggris. Jumat pagi 3 jam menuju perlindungan udara, Cross mulai kelelahan setelah berhari-hari kurang tidur. Dia mengganti sepatunya dengan pemberian Evie karena kakinya terluka. Tak lama, 2 kapal U-boat terlihat lagi di sekitar konvoi, disusul komunikasi radio dari Grey Wolf yang mengancam akan membunuh mereka hari ini. Dan kita diperlihatkan Greyhound menembaki Grey Wolf, yang dibalas juga tembakan torpedo dari kedua U-boat itu. Untuk menghindari kedua torpedo itu, Cross sampai memutar Greyhound hingga kemiringan maksimum. Pertempuran terus berlanjut hingga Greyhound berhasil menenggelamkan Grey Wolf. Kini hanya tersisa 1 U-boat yang sedang membidik Greyhound, tepat ketika perlindungan udara RAF datang dan akhirnya menenggelamkan U-boat tersebut dengan muatan bom dari pesawat pembom PBE Catalina, dan memaksa sisa kawanan serigala dengan cepat melarikan diri sebelum ditemukan. Singkat cerita, saat menilai kerusakan, Cross menerima kontak radio dari kapten kapal perusak Inggris HMS Diamond bahwa bantuannya telah tiba dan akan mengambil alih pengawalan konvoi sampai ke Liverpool. Sedangkan Greyhound, Harry, dan Dicky diperintahkan menuju pangkalan angkatan laut Londonderry untuk diperbaiki. Gak lupa Kapten HMS Diamond juga memuji Cross atas pencapaian yang mampu menumbangkan 4 U-boat dalam komando pertamanya. Sebelum berpisah dengan konvoi, Cross menulis surat untuk mereka yang berisi ucapan terima kasih atas kerjasama mereka. Lalu dia menyerahkan kemudi kepada seorang kru untuk beristirahat di kabinnya. Semua yang ada di situ menatap Cross dengan heran karena mereka baru sadar bahwa Cross belum meninggalkan ruang kemudi semenjak memasuki Black Pit. Pandangan mereka berubah menjadi rasa hormat kepada Cross. Lalu ketika sedang menuruni tangga, Cross mendengar teriakan dari kapal konvoi.
di mana para penumpangnya berterima kasih kepada Greyhound sambil mengeluk-elukannya. Diakhiri dengan tembakan suar sebagai penghormatan kepada kru Greyhound dan kapal pengawal lainnya atas keberanian dan kemenangan mereka di laut. Setelah itu, Cross pergi ke kabinnya, membersihkan diri, mengingat Evie, berdoa, dan beristirahat. Dalam epilog kita diberitahu bahwa selama pertempuran Atlantik, lebih dari 3.500 kapal yang membawa jutaan ton kargo tenggelam dan menewaskan 72.200 korban jiwa. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?